maka akan bermunculan aduan-aduan serupa dari pabrik miras, perusahaan rokok, pemilik klub malam, bahkan para dukun yang membuka praktik karena merasa dirugikan oleh isi ceramah dari para ustadz. Mengapa toleransi selalu tidak jalan ketika para ustadz salafi mengadakan pengajian tentang sunnah? حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa kabar saudaraku? Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan perlindungan pada kita semua. Baru-baru ini Ustadz Khalid Basalamah melakukan klarifikasi terhadap video cuplikan kajiannya yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Khalid menjawab pertanyaan dari seorang jamaah tentang hukum wayang dalam pandangan Islam. Berikut adalah cuplikan klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat. Dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi, kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang. Kalau dia sudah taubat, memang dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan, untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami, kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia insyaallah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan apalagi sebagai seorang muslim untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan, dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaporan Ustadz Khalid Basalamah ini sangat disayangkan. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan beragama di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid adalah jelas-jelas dalam rangka menjawab pertanyaan dalam sebuah kajian di sebuah masjid. Di mana setiap kajian Ustadz Khalid memang menekankan pada pengamalan sunnah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sedangkan pesertanya tentu saja adalah jamaah yang mempunyai pemahaman yang sama dengan Ustadz Khalid. Apa jadinya jika isi kajian Islam semacam ini bisa dijadikan alat untuk mengkriminalkan para ustadz? Maka akan bermunculan aduan-aduan serupa dari pabrik miras, perusahaan rokok, pemilik klub malam, bahkan para dukun yang membuka praktik, karena merasa dirugikan oleh isi ceramah dari para ustadz. Negara kita katanya mengedepankan toleransi. Mengapa toleransi selalu tidak jalan ketika para ustadz salafi mengadakan pengajian tentang sunnah? Jangan-jangan toleransi hanya boleh diartikan oleh kelompok yang sedang mendominasi saja? Seharusnya bagi mereka yang tidak suka Islam, tidak usah nonton konten tentang agama Islam. Yang tidak suka pada sunnah, sebaiknya tidak perlu nonton konten anjuran-anjuran tentang sunnah. Yang tidak suka dengan ustadz tertentu, sebaiknya tidak perlu cari-cari konten dari ustadz tersebut. Itulah toleransi. Ini ibarat orang yang benci buah durian, tapi coba-coba mencicip durian dan akhirnya muntah. Lalu pedagang duriannya dilaporkan ke polisi karena sudah membuat dia muntah. Kocak sekali bukan? Jika kita mau sungguh-sungguh bertoleransi, maka marilah kita jalankan toleransi dengan adil. Coba saja, mulai hari ini Anda tidak perlu menonton apa yang Anda benci. Maka kehidupan Anda dan masyarakat akan menjadi lebih tenang dan damai. Insya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.